Guys, buat kamu yang sekarang lagi cari info, apakah boleh nggak sih 2 leopard gecko atau lebih disatuin dalam satu kandang? Sekarang kita bakal bahas tentang hal itu. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen leopard gecko. Iya, akhir-akhir ini banyak banget yang nanya ke saya, baik di YouTube, Instagram, maupun di manapun ya, yaitu tentang pertanyaan apakah boleh nggak sih 2 leopard gecko atau lebih disatuin dalam satu kandang. Nah makanya karena udah banyak banget yang nanya, sekarang kita bakal bahas itu. Ini jawabannya adalah boleh, asalkan ada syarat dan ketentuan yang nggak boleh kamu langgar. Nah apa aja sih kira-kira syarat dan ketentuan yang nggak boleh dilanggar itu? Sekarang kita bakal paparin ke teman-teman semua. Jadi saat kamu mau nyatuin 2 leopard gecko dalam satu kandang, itu ada aturan yang harus kamu jalanin dan nggak boleh dilanggar. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung kita bahas apa aja aturan-aturannya. Tapi sebelum mulai tolong bantu dong subscribe. Oke, aturannya itu adalah sebagai berikut, kita langsung paparin ya. Namun sebelum kita memulai lebih jauh apa aja atau aturan tadi, saya mau share dulu terlebih dahulu bahwa aturan-aturan ini sudah kita kaji ya dengan kajian ilmiah, studi dan penelitian dan juga pengalaman kami dalam menangani leopard gecko, dan ini sudah terbukti ampuh dan juga insya Allah gak akan mungkin kita kasih sharing aturan yang tanpa kajian ilmiah atau bisa menyesatkan teman-teman semua. So, jadi kita ini boleh nyatuin leopard gecko asalkan peraturannya yang pertama adalah kita boleh satuin 2 leopard gecko atau lebih asalkan dalam satu kandang itu yang kita satuin adalah semuanya berjenis female seperti ini. Dan syarat yang kedua, kalau misalkan kamu mau nyatuin leopard gecko 2 ekor atau lebih, itu ukuran dan juga usianya harus sama ya. Untuk syarat boleh, teman-teman udah tahu. Sekarang kita bahas syarat yang nggak boleh kita satuin leopard gecko. Kalau yang pertama adalah jika kita satuin male dan female leopard gecko dalam satu kandang, itu nggak boleh. Dan yang kedua, kita satuin male dengan male dalam satu kandang, itu juga nggak boleh. Dan yang ketiga, yang nggak diperbolehkan adalah kita satuin leopard gecko tapi ukurannya dan juga usianya itu berbeda. Itu sangat dilarang. Nah, sekarang pasti teman-teman penasaran dong, kenapa sih ada aturan yang boleh, ada juga yang nggak boleh. Sekarang kita bakal bahas satu persatu kenapa yang tadi boleh dan yang satu lagi nggak boleh. Oke, langsung kita bahas. Tolong jangan di skip-skip supaya nggak ada informasi yang terlewat ya. Namun sebelum saya memulai, izinkan saya untuk mengulang sekali lagi. Pasti dalam komentar atau ada seseorang di sini yang bilang yang tadi syarat yang tadi nggak boleh tadi yang 3 itu, pasti ada yang bilang di sini, ah saya tuh lakuin itu kok tapi geckonya nggak masalah kok, nggak ada masalah apa-apa, sehat-sehat aja dan dia itu nggak ada kendala apa-apa. Nah itu mungkin aja bisa terjadi tapi itu jarang banget. Percayalah, sebanyak 90% yang ngelanggar lakuin 3 hal tadi, geckonya akan bermasalah, bisa sakit, bisa stres atau bahkan berujung kematian. Kalau misalkan ada yang kasus dia baik-baik aja, berarti itu dia ya lagi beruntung aja ya. Makanya sekarang kita bakal bahas apa aja alasan yang boleh dan kenapa nggak boleh. Oke, untuk alasan kenapa male dengan female nggak boleh disatuin dalam satu kandang, karena si male ini akan terus gangguin si female untuk terus ngedeketin pengen kawin ya. Kenapa gitu? Jelas. Karena kalau leopard gecko yang male ini, dia sifatnya ingin kawin terus, dia birahi terus. Sedangkan si female ini, dia hanya pengen kawin kalau dia hanya lagi ovulasi. Nah jadi jelas nanti kalau misalkan female-nya nolak, nanti bisa kasihan ya keduanya, bisa buat si yang male-nya stres kalau ditolak, atau juga bisa membahayakan si female. Kalau misalkan dia digangguin terus-menerus, ujung-ujungnya nanti dia bisa nggak baik, bisa nggak sehat, bisa berujung stres juga. Yang tadinya niatnya kita nyatuin karena pengen punya bayi gecko, malah jadi salah, malah jadi berujung fatal ya buat si female-nya. Kasihan kan ya, nanti malah jadi stres, sakit, dan bisa berujung kepada kematian. Itulah alasan kenapa jangan satuin male dengan female dalam satu kandang, kecuali kalau misalkan dia si female-nya lagi ovulasi dan kamu niat mau kawinin. Kalau udah kawinin, udah terjadi itu ngelok istilahnya ya, itu cepat langsung dipisahin lagi, jangan lama-lama kalau misalkan udah kelihatan ada telur. Dan alasan kedua kenapa kamu nggak boleh satuin male dengan male dalam satu kandang,
karena ini akan berbahaya. Dalam situasi apapun, tolong teman-teman jangan sampai satuin 2 male dalam satu kandang, karena leopard gecko ini adalah binatang teritorial. Kalau misalkan salah satu di antara mereka terganggu teritorialnya, dia menganggap ini teritorial dia dan dia merasa terganggu, maka kalau kamu satuin, keduanya akan bertarung sampai salah satu dari mereka itu ada yang mati. Jadi tolong hindari untuk gabungin 2 male dalam satu kandang ya. Dan oke, alasan ketiga kenapa jangan satuin leopard gecko yang beda size-nya dan juga beda umurnya dalam satu kandang, karena pernah ada kasus ya, ini teman kita subscriber, dia pernah nanya ke saya, boleh nggak sih untuk satuin leopard gecko yang beda size. Nah itu saya bilang jangan, tapi ternyata teman kita ini mungkin belum coba sempat aja kali ya. Nah karena dia nggak coba pisahin, satuin, kebenaran ukurannya itu bener-bener jauh kontras ya. Yang satu dia ukurannya adult, yang satu lagi baby. Dan yang jadi masalah ini adultnya bener-bener big banget ya, mungkin yang giant. Nah terus singkat cerita, tiba-tiba teman kita itu ngabarin saya lagi, esok harinya si baby gecko itu tiba-tiba hilang entah kemana, misterius. Dan si gecko yang besar itu tiba-tiba badannya jadi lebih gede banget, jadi gendut ya. Nah itu dicurigai si gecko yang babynya dimakan sama yang adultnya. Itu alasannya jangan sampai teman-teman satuin 2 leopard gecko yang ukurannya beda jauh ya. Kalau misalkan teman-teman ada uang lebih, misalkan punya uang untuk beli gecko yang baby atau yang ukuran juve, jangan sampai satuin dengan yang adult ya dalam satu kandang. Jangan sampai kamu karena gak mau keluar uang receh tapi mengorbankan keselamatan buat gecko yang baby atau yang juve. Oke, untuk alasan yang nggak boleh kita udah bahas. Nah sekarang kita bakal bahas alasan yang boleh ya. Tadi kan ada 2 poin ya yang boleh itu. Yang pertama adalah kita boleh satuin female untuk 2 atau 3 ekor terlebih ya dalam satu kandang. Ini bisa, namun teman-teman jangan selalu berasumsi akan berjalan lancar mulus, karena bisa jadi kalau misalkan ada juga namanya binatang ya, bisa ada pertengkaran, tapi selama ini sih belum pernah ada. Tapi kita harus menjaga-jaga dan kita pikir yang paling aman buat gecko kita ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belinya dalam satu seller atau satu breeder dan dia itu sebelumnya memang udah dikandangin dari mulai baby sama-sama, itu bisa langsung disatuin dalam satu kandang. Namun kalau kamu belinya dari beda breeder, ini sebaiknya alangkah lebih baik kalau misalkan sebelum digabungin dalam satu kandang itu kamu kenalin dulu mereka berdua ya. Nah gimana cara kenalinnya? Yaitu adalah dengan kita deketin ya kandang keduanya antara yang satu dengan yang lainnya sebelahan, sehingga mereka bisa saling mengenal dengan melihat gestur temennya itu atau mencium baunya, sehingga pada saat teman-teman nanti pindahin ke dalam satu kandang, mereka akan baik-baik aja tanpa ada pertengkaran. Dan di sini saya juga yakin akan ada yang komentar bahwa dengan tanpa lakuin itu pun udah aman kalau misalkan geckonya female. Ya, memang betul akan baik-baik saja kalau misalkan sama-sama female, tapi alangkah baiknya jika kita berpikir yang lebih beresiko buat gecko kita. Kan kita nggak rugi juga ya, supaya geckonya lebih aman dan juga lebih bisa selamat daripada kita mengorbankan resiko itu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kamu mau satuin gecko itu dikenalin lebih dahulu ya sebelum disatuin satu kandang. Lagi-lagi kali ini saya ulangin, jangan sampai kalian ngorbanin gecko kalian yang kalian cintai demi gak mau keluar uang receh ya. Dan tips terakhir buat kamu yang pengen gabungin leopard gecko dalam satu kandang, itu harus pastiin kandangnya cukup besar ya, jangan sampai ukuran kecil, karena kasihan banget kalau misalkan dia digabungin tadi kandang kecil. Jadi pastikan kandangnya itu ukurannya proper buat leopard gecko yang jumlahnya sebanyak itu. Dan juga harus pastikan ada hiding cave yang jumlahnya sama dengan leopard gecko yang kamu mau gabungin dalam satu kandang. Misalkan kamu mau gabungin leopard gecko, dalam kandang itu ada 4 ekor gecko, maka kamu harus punya minimal 4 hiding cave, itu adalah 4 buah ya. Jadi harus siapkan yang terbaik buat leopard gecko supaya mereka ada tempat persembunyian, supaya mereka nggak stres dan juga bisa bahagia. Oke, paling segitu aja video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk di subscribe dong channel saya Indra, dan juga di like dan di share ya ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada kerabat kalian lagi butuh informasi serupa seperti ini. Oke, rencananya video berikutnya kita bakal bikin bahasan tentang apa sih ciri leopard gecko yang sedang ovulasi atau yang sedang bertelur ya. Dan juga nanti ada juga tips kalau misalkan leopard gecko-nya lagi gak mau kawin, apa sih yang cara yang harus kita lakuin. Makanya teman-teman terus pantengin channel saya Indra, dan juga jangan lupa untuk dinyalain loncengnya supaya bisa tahu update-nya terus ya. Oke, makasih banyak udah nonton, stay tune at my channel, see you next video.